Hari ini kita akan bahas tentang limas, jadi persiapkan bukunya, catatannya, jangan lupa karena ini penting ya. Oke, kita tulis dulu judulnya. Hari ini bahas tentang limas. Oke, ya. Pertanyaannya, apa itu limas? Oke, kalau teman-teman lihat secara sekilas, misalnya ya, pernah melihat gak apa itu, piramida? Pernah melihat piramida di gambar atau di mana? Pernah ya. Nah, piramida bentuknya itu di dalam matematika disebut dengan limas ya. Jadi kalau misalkan kita gambar nih ya, misalkan saya mau gambar, nah ini kita mau gambar, bentar ya, saya coba dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini, lalu kita tarik tengah-tengahnya, berarti dari sini itu garis putus-putus, nah ke atas, nah seperti ini, kita buat 90 derajat, lalu kita tarik garis, misalkan warnanya warna biru dari sini. Oh jangan titik-titik ya. Nah ini garis 1 2 3 4. Nah ini ya limas. Jadi bentuknya seperti ini. Kita misalkan ini T ya, ini A, ini B, ini C, ini D, dan titik tengahnya itu O gitu. Nah inilah yang kita maksud dengan limas ya. Kita ke bawahin. Oke, nah ini. Jadi limas itu bentuknya seperti ini. Jadi kalau teman-teman menemukan bentuk yang seperti ini, berarti itu adalah limas ya. Ini sudah kalian pelajari di waktu SD kalau nggak salah, kelas 6 ya. Oke. Pertama kita akan bahas dulu ciri-ciri limas ya. Oke, yang pertama itu ciri limas. Oke, kita cek satu-satu. Pertama, bentuknya dulu ya, bidang. Lihat di sini, bidangnya totalnya ada 1 di bawah, 2, 3, 4, 5. Berarti karena ini 5 segi 4 ya, berarti bidangnya itu ya, bidang itu sama dengan N tambah 1. Jadi kalau misalkan bidang dari 5 segi 3 berarti 3 tambah 1 4. Bidang dari 5 segi 4 berarti 4 tambah 1 5 dan seterusnya. Kebetulan di sini gambarnya adalah bidang 5 segi 4, berarti 4 ditambah 1 sama dengan 5. Berarti jumlah bidangnya adalah 5. Gitu. Ya. Yang kedua, rusuk. Ya, rusuk. Kita cek rusuknya. Rusuk itu adalah tulang-tulang yang membentuk sebuah bangunan. Kalau misalkan kita lihat rusuknya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, 8. Berarti kalau misalkan 5 segi 4 8 berarti 2N. Ya, artinya 2 dikali 4 sama dengan 8. Gitu, ya. Jadi rusuknya itu adalah 2N. Ini N plus 1 bidang. Yang ketiga, ada titik sudut. Oke, kita cek. Di sini titik sudutnya 1, 2, 3, 4. 5 ya di atas titik sudutnya ada 5. Oh, berarti titik sudut juga sama N plus 1. Artinya di sini 4 ditambah 1 sama dengan
5 gitu. Kalau di sini 5 segi 4. Kalau segitiga dan seterusnya berbeda seperti itu ya. Ini yang pertama ciri-ciri limas. Yang kedua ya, yang kedua nih. Yang kedua ada yang namanya luas permukaan ya. Yang kedua itu adalah luas permukaan. Oke, kita tahu bahwa luas permukaan kalau misalkan limas ini ya, limas ini terus kalian buka ya, buka itu bakal menjadi seperti ini. Kalau kalian buka ya, limas yang tadi itu kurang lebih menjadi seperti ini. Ini tarik tengah alasnya. Lalu ini, nah ini, 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 nah ini, ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi misalkan kalau misalkan luas permukaan limas ini itu kalian buka ya, maka bentuknya seperti ini ya, dimana tengah-tengahnya itu merupakan apa? Alas. Ini adalah alas. Lalu ini adalah sisi tegak ya. Ini sisi tegak 1 berarti S1, sisi tegak 2, sisi tegak 3, sisi tegak 4 itu ya. Berarti yang ditanyakan kalau luas permukaan adalah jumlah luas semuanya permukaan limas. Berarti ada berapa? Pertama harus dicari dulu luas alasnya berapa ya. Berarti luas alas, luas permukaan itu sama dengan luas alas. Karena ini, nah alasnya berapa, lalu ditambah ya luas semuanya, jumlah 1, 2, 3, 4. Nah ini boleh juga kalian sebut dengan luas selimut ya. Jadi selimut atau yang menyelimuti sebuah limas gitu. Jadi luas selimut dan luas alas gitu. Jadi luas permukaan itu sama dengan luas alas ditambah luas selimut yang ini, yang S1, S2, S3, S4 gitu ya. Berarti kita kurungin. Ini luas permukaannya. Oke. Udah ya. Lanjut. Setelah luas permukaan, yang ketiga ada juga yang disebut dengan volume. Ya, volume. Oke, yang ketiga volume. Oh, yang ininya belum saya tulis ya. Luas selimut itu sama dengan jumlah luas sisi tegak. Tuh, ya. Oke, sekarang volume. Kita ambil lagi gambarnya. Oke, kita ambil. Nah, ini kurang enak. Kita ambil. Kita copy, lalu kita paste. Oke, ini ya. Jadi ini adalah volume. Oke, lihat sini. Yang namanya volume itu adalah ruang atau isi dari ruang ini. Gitu ya. Nah, volume mau apapun bentuknya itu ujung-ujungnya sama, yaitu apa? Volume itu sama dengan luas alas dikali tinggi. Gitu ya, mau limas, mau prisma, mau apapun, volume itu selalu apa? Luas alas kali tinggi gitu ya. Ini untuk volume. Pak, contoh soal Pak. Oke, kita contoh soal ya. Ini sudah berarti 3 ciri-ciri limas, luas permukaan, lalu contoh soal. Oke, kita buat contoh soal. Ini contoh soal. Oke. Contoh soalnya bingung Pak, gimana? Oke, kita coba satu-satu. Pertama, ya, contoh soal nomor 1.
Misal, oke, tulis saja ya biar enak ya. Oke, limas. Oh, ini jangan terlalu besar ternyata. Oke, limas T A B C D ya mempunyai panjang sisi 12 cm. Oke. Jika tinggi, oke jangan dulu. Lalu panjang TP, lalu TP adalah tinggi dari segitiga BCT ya. Jika tinggi limas adalah 8 cm, maka hitunglah ya. Pertama, panjang TP. Yang kedua, luas permukaan. Yang ketiga, volume. Oke. Sip. Udah ya. Pertama, limas TABCD. Jadi kalau misalkan teman-teman menemukan ada T sesuatu, oh berarti itu limas segi 4. Di mana T itu adalah tingginya atau atasnya seperti itu. Mempunyai panjang 12, TP adalah tinggi dari segitiga BCT. Oke. Jika tinggi limas adalah 8 cm, maka hitunglah panjang TP, luas permukaan, dan volume. Oke. Yang paling mudah itu menulis jawab ya. Oke. Jadi apapun soal matematika, yang paling mudah adalah menulis jawab. Yang selanjutnya kita buat dulu gambarnya. Nah, di sini saya punya limas segitiga, limas persegi ya, atau segi 4. Ini enggak enak. Bentar, saya ambil dulu. Oke. Nih, limasnya. Nah, lihat di sini. Pertama, katanya sisinya itu 12 cm ya. Oke, berarti sisi di sini 12 cm. Oke, 12 cm. Lalu di sini katanya lagi TP adalah tinggi dari BCT. Lihat, segitiga BCT ya, tingginya itu berarti dari ujung sini ke ujung sini kan? Oke, dari ujung sini kita dari ujung sini ke ujung sini. Itu. Nah, itu adalah BCT. Gitu. Ya. Ini P. Berarti TP, gitu kan? Oke. Pertama katanya ini 12 lalu tingginya 8, tinggi limas 8. Oke, 8, 12 dan seterusnya. Lah, pertama katanya kita harus mencari TP. Lihat, kalau misalkan segitiga TP ini, lalu misalkan kita tarik garis bantu dari ujung sini ke ujung sini, nah, maka itu bentuknya akan menjadi segitiga apa? Segitiga siku ternyata ya. Nah, akan menjadi seperti ini. Oh, ini kurang. Akan menjadi segitiga siku ternyata. Nah, gini. Oke. Nah, di mana siku-sikunya di sini? Ini T ya, ini O, ini P. Oke. Pertama, kita ambil dulu TO. TO itu 8 ya, karena ini tinggi limas. Oke. Lalu dari OP. Kalau misalkan dari AB udah 12, berarti OP berapa? Lihat, OP itu adalah tengah-tengahnya dari AB atau tengah-tengah dari sisi. Berarti setengahnya dari 12 berapa? 6. Kalau 8, 6 pasti isinya 10. Ingat triple Pythagoras ya. Oke, kalau lupa coret dibagi 2 5, coret dibagi 2 jadi 4.
Coret dibagi 2 jadi 3. 3, 4, 5. Itu triple Pythagoras. Berarti kita tahu panjang TP itu adalah panjang TP itu sama dengan 10 cm. Ya. Panjang TP yang pertama. Gampang. Lalu yang kedua, ya. Yang kedua itu ditanyakan panjang atau luas volume, ya. B, luas volume. Luas permukaan maksudnya ya, bukan volume. Oke. Nah, luas permukaan ini itu referensi yang kita punya tadi adalah LP sama dengan luas alas ditambah luas selimut. Ya. Luas alas ditambah luas selimut. Berarti pertama-tama kita harus cari dulu luas alasnya berapa, Pak? Gitu kan. Berarti yang pertama itu cari luas alas. Oke. Kalau misalkan ini ya gambarnya. Oke, alasnya tadi kan 12 ya. Lihat, alasnya bentuknya adalah persegi. Ya. Persegi. Berarti ditanyakan luas persegi. Luas persegi itu sama dengan S kali S. Dimana sisinya itu adalah 12. Jadi 12 dikali 12 sama dengan 144 cm persegi. Karena ini luas. Gitu ya, 144 cm persegi kalau luas. Lalu yang kedua itu kita cari luas selimut ya. Kedua itu kita cari luas selimut. Oke, lihat selimutnya itu bentuknya apa? Bentuknya segitiga, ya kan? Nah, kalau saya tulis seperti ini. Seperti ini ya. Oh, ini kurang rapi. Nah, seperti ini. Di sini oke. Di sini. Oke, misalkan saya yang BCT ya. BC 12, ini 12, lalu TP-nya tadi 10. Oke. Berarti ditanyakan luas. Artinya luas segitiga sama dengan setengah alas kali tinggi dong. Maka sama dengan setengah alasnya adalah 12. Nah ini 12 dikali tingginya 10. Coret sama dengan 60. Oke, ini baru satu sisi ya. 60 itu baru satu sisi. 60 itu baru sisi yang BCT doang. Berarti kalau ditambah 60 lagi yang ABT ditambah 60 lagi yang ADT ditambah 60 lagi yang ADT berarti berapa? Ya tinggal 60 kali 4 sama dengan 240 cm persegi. Tuh. Ya, luas selimut. Nah, kalau luas alasnya ada, luas selimutnya ada, gampang, tinggal tambahkan sama teman-teman. Nah, ini tinggal tambahkan, berarti luas permukaannya sama dengan 144 ditambah berapa? 240 sama dengan 384 cm persegi gitu. Ya. Jadi luas permukaannya adalah 384 cm persegi gitu. Nah, yang kedua gampang ya. Lalu yang terakhir, yang ketiga. Kita cek. Yang ketiga itu katanya mencari C volume. Ya. Volume referensi yang kita punya adalah volume sama dengan luas alas kali tinggi. Nah, tadi luas alasnya kan sudah diketahui berapa tadi? 144 yang ini ya. Berarti kalian tinggal masukin aja. Jadi 144 lalu tingginya tadi berapa? Tingginya katanya 8. Nah, ini 8 ya. Oke. Berarti tingginya 8. Berarti 144 kali 8 berapa? 1152 cm kubik gitu ya. Berarti gampang. Pertama yang ini. Oke, yang kedua yang ini ya. Yang luas permukaan yang ini. Lalu yang ketiga adalah panjang TP 10. Oke.
Oke, itu saja. Nanti dilanjutkan dengan latihan soal. Nanti kan saya upload di Google Classroom beserta dengan coretan ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.